Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya, yaitu Pak Wawan. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara-cara yang ada di Adobe Photoshop untuk selection. Nah, ini ada beberapa cara, yaitu mulai dari ringtail, marquee, kemudian ada lasso, kemudian di sini ada quick selection. Nah, nanti akan ada satu lagi, yaitu kita pakai yang namanya pen tool. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai, yaitu dengan yang pertama kita cari foto dulu yang akan kita seleksi. Ya, oke. Kita cari dulu. Seleksi, misalkan pas foto. Oke, di sini ada beberapa pas foto. Kita coba cari yang mudah dulu. Kita pakai ini ya. Ada satu pas foto, kita simpan dulu. Kita simpan. Data, oke. Kita cek. Nah. Oke, kita masukkan langsung ke dalam Adobe Photoshop-nya. Nah, ini sudah kita mempunyai satu file foto. Nah, kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang marquee tool. Marquee tool ini fungsinya yaitu untuk membuat seleksi dengan bentuk persegi. Nah, untuk mengaktifkannya cukup tekan tombol M pada keyboard. Nah, lihat ya. Nah, di sini itu ada beberapa jenisnya, ada 4. Nah, yang paling sering digunakan itu ada 2, yaitu yang rectangular dan juga ellipse. Kalau yang rectangular ini buat persegi, kalau elliptical ini bentuk lingkaran. Kalau ini single row, kayak yang bawah ini sama single column. Nah, ini cuma untuk yang single row ini fungsi untuk menyeleksi objek secara horizontal. Kalau yang kolom ini fungsinya sebenarnya mirip dengan single row, tetapi perbedaannya single column arahnya vertikal. Oke, yang pertama kita coba yang rectangular marquee tool. Penggunaannya adalah dengan cara klik kiri, ditahan, kemudian ditarik sesuai dengan keinginan kita, mana yang akan kita seleksi. Misalkan di sini. Nah, kita lepas. Ini sudah menjadi area seleksi di dalamnya ini, kemudian tinggal Ctrl J ini untuk menggandakan, sehingga yang tergandakan ini adalah yang di dalamnya seleksi ini. Oke, lihat ya, sudah ya. Oke, atau bisa dengan cara misalkan pengen menghapus yang ada di area seleksi ini, kita pakai tombol maaf bentar. Kalau pengen menghapus ini harus kita gandakan dulu dengan cara ditarik ke layar sini, bawah sini. Nah, biar tergandakan dulu. Nah, ini biar menggandakan layar tanpa menghilangkan seleksi yang kita buat tadi. Jadi bukan di Ctrl C ya. Kalau di Ctrl C nanti seleksinya hilang dan yang tergandakan cuma yang di dalam sini. Tapi kalau kita tarik ke bawah sini, ini nanti
tergandakan layernya, cuma seleksinya tidak hilang. Oke, coba kita delete. Oke, kemudian kita hilangkan tanda invisibility-nya. Nah, secara otomatis akan hilang. Nah, untuk menghilangkan area seleksi ini, kita cukup tekan Ctrl D. Nah, ini secara otomatis akan hilang. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Kemudian kita coba yang kedua, yaitu elliptical marquee tool. Sama, ini cuma bentuknya elliptical atau lingkaran, ya. Sama penggunaannya, klik kiri ditahan, kemudian ditarik, arahkan sini. Nah, gimana caranya? Misalkan ada yang tanya ya dari kalian, Pak, ini saya sudah buat seleksi, tapi ini kurang ke samping, saya tidak membuat seleksi lagi. Itu caranya adalah klik kanan, kemudian transform selection. Nah, ini tinggal kita arahkan saja, ya. Atau kurang besar kita perbesar, kurang besar, kalau kecil kita perkecil. Kemudian kita enter. Kemudian kita Ctrl C atau kita delete. Oke. Sudah. Lihat ya. Jadi nah, semisal ini membalik. Nah, misalkan, Pak, saya itu ingin yang terhapus itu yang luar dari seleksi ini, tapi sudah terlanjur menyeleksi yang di dalam. Caranya gampang, tinggal tekan Ctrl Shift I ini untuk membalik seleksi. Nah, ini secara otomatis yang terseleksi adalah bagian luar dari lingkaran ini. Kemudian kita gandakan dulu yang sini. Kemudian kita delete. Nah, kita Ctrl D, ini kita hilangkan. Nah, jadi yang terhapus adalah bagian dari luar lingkaran karena kita sudah membalik dari seleksi tadi. Oke, selanjutnya di sini ada lasso tool. Nah, lasso tool ini mempunyai 3 subtool. Untuk mengaktifkan tool ini cukup menekan tombol L, ya, tombol L. Nah, jika ingin tool deretan selanjutnya, maka tambahkan Shift L, maka tool selanjutnya akan terpilih. Lihat ya, ada 3, lasso tool, polygon lasso tool, sama magnetic lasso tool. Nah, yang pertama adalah lasso tool. Nah, lasso tool ini berfungsi untuk membuat seleksi dengan cara menggaris di sekitar objek yang ingin diseleksi. Jadi, menggunakan tool ini seolah kita sedang membuat garis dengan ujungnya tetap bertemu pangkalnya. Lihat ya. Kalau ini secara gampangnya itu secara bebas lah. Penggunaannya klik kiri, kemudian ditahan, diarahkan saja. Nah, arahkan saja, ditahan, jangan sampai lepas. Diarahkan sampai kalau sudah selesai kita lepas. Nah, ini akan membuat atau membentuk seleksi yang sudah kita garis tadi, ya. Ini memang membutuhkan ketelitian dan juga yang pro ya, agar bisa mengikuti garis dari yang kita inginkan. Jadi ini kan masih agak itu ya, banyak nggak rapi lah, maksudnya nggak rapi karena ini memang contoh saja. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa nanti kalian juga bisa dengan sendirinya, dengan bagus, dengan rapi. Oke. Fungsinya sama untuk membuktikan seleksi ini, kita Ctrl J saja. Nah, lihat. Nah, otomatis akan terseleksi yang di dalamnya ini, ya, tergandakan yang terseleksi di dalamnya ini. Oke, kita Ctrl Z. Ya, Ctrl Z ya, Ctrl Alt Z itu untuk undo ya. Ctrl Alt Z.
Oke, kemudian kita Ctrl D untuk menghilangkan garis seleksinya. Kita pindah ke bawah lagi, yaitu adalah Polygon Lasso Tool. Nah, Polygon Lasso Tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan titik-titik yang ditentukan, ya. Seleksi kita nantinya akan berbentuk poligon tertutup. Nah, kita langsung praktekkan saja. Oke, kita perbesar. Ya, untuk belum tahu yang fungsi keyboard memperbesar itu Ctrl plus. Kalau untuk zoom out itu Ctrl min, zoom in Ctrl plus ya. Ingat-ingat Ctrl plus sama Ctrl min. Kalau perpaduan dari keyboard sama mouse itu kita tekan tombol Ctrl sama plus. Ini untuk memunculkan zoomnya ya, zoom innya. Klik kiri ini untuk memperbesar. Nah, lihat. Nah, kalau untuk memperkecil itu pakai Alt sama space, kemudian ditekan klik kiri pada keyboard. Nah, lihat ya. Oke, kita mulai saja. Kita harus buat titik awalnya dulu. Titik awalnya dulu. Klik oke. Sini ya, klik sini ya, maksudnya klik sini. Kita kemudian buat titik per titiknya. Nah, mengikuti garis ini. Ya, jadi ini agak lama ya mungkin ya. Oke, kita buat. Nah, menggunakan fungsi ini kita harus zoom in ya, zoom in foto atau objek yang kita seleksi agar bisa terlihat rapi. Seleksi ya, oke. Langsung saja karena kita akan menghemat waktu. Kemudian kita pertemukan pada titik awalnya atau bisa di double klik. Nah, ini secara otomatis akan muncul garis seleksi yang kita buat tadi. Ya. Jangan khawatir kalau di sini ada seleksi yang di luar karena memang ini areanya nggak ada ya, nggak ada objeknya mestinya, cuma di sini. Kita petikan lagi pakai Ctrl C, kita tandakan, kemudian kita hilangkan yang ini. Nah, secara otomatis ini akan hilang. Ya, yang di luar dari seleksi ini, yang tergandakan cuma yang di dalamnya seleksi ini. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga ada Magnetic Lasso Tool. Nah, ini ya. Ini fungsinya hampir sama dengan dua tool seleksi di atas. Akan tetapi tool ini memiliki sistem yang otomatis karena kita hanya tinggal menentukan titik pertama lalu menjalankan kursornya, maka garis seleksi dengan sendirinya terbentuk mengikuti warna yang ada pada objek. Oke. Kita coba ya. Klik satu kali. Nah, ini kita arahkan pakai mouse. Semuanya dimulai dengan klik kiri dan selanjutnya adalah klik kiri juga. Oh maaf, ini ada lagi. Kita ulangi lagi. Kita lihat ya, diarahkan ya. Diarahkan, lihat. Lihat ya. Tinggal diarahkan saja. Oke, kita kemudian klik double. Nah, ini membuat seleksi Ctrl C sama. Lihat. Nah, lihat ya. Ini enggak terlalu rapi lah. Pokoknya fungsinya seperti itu. Kita Ctrl Alt Z lagi, kita Ctrl D. Oke, selanjutnya kita pindah ke Quick Selection Tool. Quick Selection Tool ini fungsinya adalah ini Quick Selection Tool. Nah, ini
berfungsi membuat seleksi dengan sistem meraba warna yang saling berbatasan. Untuk mengaktifkannya ya, tekan tombol W pada keyboard atau klik ikonnya yang di sini ada di toolbox. Ya, oke. Kita coba quick selection tool. Sama semuanya aja, klik kiri penggunaannya. Nah, lihat ya. Satu kali, lihat ya, satu kali, klik satu kali, atau bisa dengan klik kiri ditahan, diarahkan saja. Nah, lihat ya. Ini sudah terbuat seleksi, kemudian coba kita delete. Nah, kita Ctrl D. Maka yang terhapus adalah yang ada di seleksi ini. Tapi kalau kita pengen membaliknya, untuk mengadakan saja Ctrl Shift I, kemudian Ctrl J. Oke, kita cek. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya ada yang namanya Magic Wand Tool. Magic Wand Tool berfungsi untuk membuat seleksi pada objek sesuai warna yang sama dengan yang kita pilih, namun tetap berada di luar lingkup objek itu sendiri ya. Ini adalah salah satu tool ya, seleksi favorit, karena kalau cuma ingin mengganti warna background pada pas foto, pakai tool ini hanya dengan sekali klik, tekan Shift W untuk menggunakan tool ini. Oke, lihat ya. Kita coba satu kali saja. Nah, secara otomatis akan terseleksi. Oke, lihat ya. Kemudian kita coba Ctrl Shift I. Kita balik, seleksinya kita Ctrl J. Oke. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir adalah kita pakai yang namanya pen tool. Nah, ini kalau menggunakan ini akan jadi rapi, ya, rapi sekali. Cuma emang kita butuh ketelatenan ya. Yang pertama kita pakai ini ya. Ini sebenarnya untuk membuat objek ya, yang pen tool ini bentuknya itu jadi shape nanti. Cuma kita coba ya pen tool. Yang ini jangan shape tapi pilih pad. Nah, cara penggunaannya cukup diklik satu kali, kemudian diarahkan saja ke mana yang pengen diseleksi. Ya, kita bisa membuat lengkungan seperti ini karena memang ya ini fungsinya oke, klik kiri diarahkan. Ya, saya hampir lupa, kalau pengen membuat lengkungan seperti ini, itu kliknya jangan dilepas ya, diklik kiri ditahan kemudian ditarik. Nah, arahkan sesuai dengan ini langsung saja ya, biar tidak lama-lama. Oke, kita sambungkan ke titik awal, kemudian klik kanan make selection. Nah, kemudian di OK. Nah, kita coba Ctrl J. Ini sudah tergandakan secara otomatis ya, ya. Oke, itu saja tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.